Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial mengenai pemrograman dasar prosedur function. Nah, minggu yang lalu atau pada tutorial yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa dalam pemrograman VBA atau Visual Basic Excel ini setidaknya ada 3 prosedur yang penting yang berkaitan dengan skrip pemrograman makro. Apa itu? Yang pertama adalah prosedur sub, yang kedua prosedur function, dan yang ketiga adalah prosedur property. Nah, pada tutorial kali ini saya akan menyampaikan prosedur function karena prosedur sub sudah disampaikan pada tutorial sebelumnya. Jadi jika Anda baru mengikuti tutorial saya kali ini, maka baiknya bisa dilihat tutorial-tutorial sebelumnya, terutama mengenai tutorial prosedur sub. Nah, pada tutorial sebelumnya saya sampaikan bahwa prosedur sub itu tidak menghasilkan perhitungan atau tidak dia hanya menjalankan sebuah program. Nah, sedangkan prosedur function itu fungsinya adalah melakukan sebuah kalkulasi. Pada sebuah analogi sebelumnya bahwa prosedur sub itu adalah tidak melakukan perhitungan, tetapi hanya menjalankan program. Nah, analoginya begini. Kalau misalnya kita menyambung dengan cerita tutorial sebelumnya, kalau misalnya dalam sebuah lingkup RW, katakan misalnya RW 1 itu, misalnya tiba saatnya melakukan perintah untuk pemungutan suara dalam rangka pemilihan ketua RW. Nah, dalam pemilihan ketua RW tersebut tentu membutuhkan beberapa pendukung, seperti misalnya tenda, kemudian pengadaan kotak suara, konsumsi, dan sebagainya. Nah, si panitia tersebut itu mensabkan pekerjaan-pekerjaan bagian konsumsi kepada orang yang ahlinya di bidang konsumsi. Nah, bidang konsumsi tidak bisa melakukan eksekusi tanpa perintah panitia pemungutan suara di tingkat RW tadi. Nah, yang tadi yang dikerjakan oleh bagian konsumsi itu analoginya adalah prosedur sub atau subkon atau pekerjaan yang didelegasikan, tetapi dia tidak memiliki tidak bisa menjalankan perintah tanpa ada perintah dari yang punya acara. Nah, itu mengenai prosedur sub. Nah, dalam penyediaan konsumsi sendiri itu atau dalam penyediaan kotak suara, misalnya surat suara misalnya, tentu si panitia mengorder ke bagian percetakan. Nah, yang dilakukan oleh percetakan adalah prosedur sub karena dia diperintah, dia hanya bisa menjalankan perintah panitia pemungutan suara. Nah, tetapi ketika menghitung sebuah kalkulasi berapa biaya yang diperlukan untuk pengadaan surat suara, nah itu diperlukan prosedur function. Nah, di sini ada fungsi perhitungan berapa biaya. Tentu kalau kita mengetahui berapa biaya harga satuan, terus berapa banyak kertas suara yang dibutuhkan. Misalnya saya sudah memiliki tabel seperti ini. Ini supaya nanti mudah untuk memahami. Ini kita ingin menghitung berapa biaya pembuatan surat suara untuk masing-masing RT, kemudian totalnya berapa. Nah, di sini kita memakai namanya prosedur function. Nah, caranya adalah pertama seperti biasa, di sini ada tab developer, kemudian di sini ada Visual Basic. Nah, di sini ada project
Explorer. Nah, Project Explorer ini di sini belum ada modul. Kita akan membuat modul baru. Caranya adalah klik kanan, di sini ada insert, pilih modul. Nah, kita akan memulai melakukan sebuah pemrograman prosedur function. Nah, seperti apa pemrogramannya? Sebelum menuliskan seperti apa pemrogramannya, perlu saya sampaikan bahwa prosedur function ini memiliki berbagai macam tipe atau jenis. Yang pertama adalah fungsi tanpa argumen. Yang kedua adalah fungsi dengan satu argumen. Yang ketiga dengan banyak argumen. Yang keempat fungsi array. Nah, argumen array. Nah, setidaknya itu yang harus diketahui oleh teman-teman ketika melakukan pemrograman memakai VBA Excel. Nah, mengenai tipe-tipe prosedur function tadi, kita akan bahas satu persatu. Namun, yang paling mudah adalah saya akan mencontohkan bagaimana membuat sebuah prosedur function dengan tanpa syarat. Sebelum kita melakukan penulisan prosedur function ini, saya akan kembali ke lembar kerja Excel. Nah, lembar kerja Excel ini misalnya kalau kita menulis sebuah fungsi misalnya sama dengan no, maka yang muncul adalah fungsi ini adalah ingin mengetahui sekarang hari apa. Kebetulan dalam pembuatan tutorial ini saya dilaksanakan pada hari Minggu. Coba kita enter. Nah, ini tanggal 23 bulan 3 jam 15.47. Nah, hari apa? Tentu saya harus merubah formatnya terlebih dahulu, yaitu di sini. Nah, di bagian custom kita tulis DDD. Nah, kemudian oke. Maka ini hari Minggu. Ini adalah formula untuk mengetahui hari yang standar di Excel. Nah, kita akan membuat dengan cara membuat sebuah program yang sama tetapi menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, kita kembali lagi ke sini. Ini misalnya penulisannya adalah tentu function kemudian untuk lingkup itu seperti pada prosedur sub itu ada privat, ada public. Namun saya karena saya akan lingkupnya akan public, maka saya tidak perlu menuliskan karena secara default kalau tidak dituliskan itu otomatis lingkupnya public. Misalnya saya akan menuliskan function hari. Saya nggak mau no lagi hari misalnya. Nah, enter. Secara otomatis kalau kemarin sub, prosedur sub, di sini end sub. Maka kalau function berarti di sini otomatis diakhiri dengan end function. Oke. Saya kasih keterangan aja. Nama fungsi hari. Fungsi hari. Argumen tidak ada. Argumen tidak ada. Nah, apa sih bedanya antara yang berargumen dengan yang tidak berargumen? Nanti kalau saya sudah memberikan sebuah contoh penulisannya baru akan mudah. Sementara ikutin aja seperti ini, bahwa menentukan hari, misalnya hari sama dengan format to date
koma. Nah, tadi kita akan munculkan namanya hari. D kurung tutup. Nah, kemudian kita kembali ke sini. Nah, kalau misalnya saya hapus. Nah, kalau tadi kalau ini punya Excel berarti no. Ini punya Excel. No. Ya. No. Ini punya Excel. Maka kalau saya enter dengan di sininya hari, maka dia minggu. Saya tidak, ini no, saya akan munculkan saja di sini. Nah, dengan yang sama saya akan menuliskan hari. Maka keluarannya sama. Inilah yang dimaksud function. Nah, hari ini sudah kita tentukan dalam pemrograman melalui modul tadi yang lingkupnya adalah tentu public. Oke. Nah, ini hari. Ini adalah modul dari pemrograman Visual Basic. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah mengerti? Nah, ini yang tanpa argumen. Kemudian bagaimana yang argumen? Yang berargumen adalah ada persyaratan untuk menentukan biaya. Nah, berapa biaya pembuatan surat suara? Kita tinggal kembali ke modul. Modul ini misalnya function. Sini kita tulis lagi function. Kita akan menulis biaya. Di sini, nah, jumlah. Inilah argumennya. Jumlah. Oke. Maka di sini secara otomatis. Nah, sekarang bedanya antara yang berargumen dengan yang tidak. Kalau ini argumennya ketika untuk mengetahui biaya, ini harus memasukkan berapa jumlahnya. Nah, contohnya berarti biaya sama dengan, gitu kan? Oke. Biaya sama dengan jumlah dikali misalnya kertas suara satu kertas suaranya 2000 dikali 2000. Oke, seperti itu, simpel. Kita kembali ke layar motor ini. Nah, di tabel Excel ini, kalau misalnya kita menuliskan sama dengan biaya, kemudian jumlahnya misalnya ada di sel B9, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah saya akan munculkan rumusnya di sini. Tentu ini 10. Salah satu aja. Oke. Ini kalau total berarti sum. Nah, jumlah suara yang dibutuhkan adalah 739. Maka bisa juga biaya sama dengan biaya 739. Maka tidak memerlukan sum, secara otomatis dia akan menjumlahkan. Nah, kalau ini pun kita jumlahkan,
dia akan nilainya akan sama 1.478.000. Nah, dengan demikian prosedur SAM adalah melakukan kalkulasi atau akan menghasilkan sebuah nilai. Nah, ini bedanya antara prosedur function dengan prosedur SAM. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, argumennya adalah C9. Sedangkan kalau hari itu tidak berargumen. Nah, kalau sedangkan biaya itu berargumen. Nah, biayanya adalah argumennya harus mengetahui sebuah jumlah. Nah, kira-kira seperti itu mengenai prosedur function. Nah, pada tutorial berikutnya kita masih akan membahas prosedur function, tetapi dengan dua argumen. Yang tadi adalah contoh menentukan hari adalah prosedur function tanpa argumen, sedangkan menentukan biaya adalah prosedur function dengan satu argumen. Nah, jika teman-teman masih bingung, baiknya silakan melihat tutorial-tutorial sebelumnya, dan bisa dilihat di di blog saya di Tutorial Excel Indonesia untuk mengetahui tutorial-tutorial yang lainnya. Demikian dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.